Kalau kamu nggak ditakdirin cantik, kamu bisa kok jadi menarik dan magnetik. Ini cara yang bisa kamu lakukan. Jangan lewatkan video sampai akhir dan temukan semuanya. Selamat datang di channel Langkah Positif. Jika Anda tidak memiliki kecantikan fisik, Anda masih memiliki kemampuan untuk menjadi menarik dan memikat. Seseorang yang cantik mungkin akan kalah dengan mereka yang memiliki energi positif. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang cantik, tetapi Anda tidak merasa nyaman berlama-lama bersamanya? Dan pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang sederhana, namun memiliki kepribadian yang menyenangkan? Pilihan berteman dengan siapa adalah suatu pertimbangan yang penting. Kecantikan bukanlah kesalahan Anda, namun ketertarikan adalah tanggung jawab Anda. Mengurus diri Anda dengan baik adalah kunci. Berinvestasi dalam self-care, mencari padanan pakaian yang sesuai, dan mengeksplorasi gaya rias yang cocok dengan fitur wajah Anda adalah langkah awal yang baik. Penampilan mungkin saja memikat, tetapi jika tidak didukung dengan kemampuan komunikasi yang baik, akan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, tingkatkan keterampilan komunikasi Anda dan perluaslah pengetahuan Anda untuk dapat berinteraksi dengan beragam individu. Menjadi wanita yang ramah dan menghargai semua orang adalah kekuatan yang luar biasa. Menurut teman saya yang laki-laki, wanita cantik akan sangat dihargai jika dia memiliki sifat yang pengertian dan peduli. Sikap egois dapat merusak nilai seseorang di mata orang lain. Di dunia yang seringkali terobsesi dengan kecantikan fisik, kita sering lupa bahwa daya tarik sejati datang dari dalam. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana menjadi menarik dan memikat dengan energi positif, komunikasi yang kuat, dan kepedulian yang tulus. Mari kita temukan keindahan yang sejati bersama-sama. Untuk poin pertama, saya akan membawa Anda ke dalam pembahasan tentang perbedaan antara kecantikan fisik dan daya tarik sejati yang berasal dari dalam. Kami akan menjelajahi bagaimana energi positif dapat mengalahkan kecantikan luaran dan mengapa koneksi emosional seringkali lebih berharga daripada penampilan fisik. Mari kita mulai dengan memahami bahwa kecantikan sejati tidak hanya dilihat dari penampilan, tetapi juga dari kekuatan dalam diri kita. Poin kedua, membahas pentingnya self-care dalam merawat diri. Ini termasuk dalam hal memilih padanan pakaian yang sesuai dan mengeksplorasi gaya makeup yang cocok dengan fitur wajah. Self-care adalah tentang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada diri sendiri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memancarkan daya tarik yang sejati. Memilih padanan pakaian yang tepat bisa membuat seseorang merasa nyaman dan percaya diri. Ini bukan hanya tentang mengikuti tren mode, tetapi juga tentang menemukan gaya yang mencerminkan kepribadian dan kenyamanan pribadi. Ketika seseorang merasa baik dengan apa yang mereka kenakan, mereka akan lebih percaya diri dan menarik perhatian dengan caranya sendiri. Selain itu, mengeksplorasi gaya makeup yang sesuai dengan fitur wajah juga merupakan bagian penting dari self-care. Makeup dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang dan menyoroti keindahan alami mereka. Ketika seseorang merasa nyaman dengan tampilan mereka, ini juga dapat meningkatkan keyakinan diri mereka dan memancarkan daya tarik yang positif. Dengan merawat diri dengan baik melalui self-care, seseorang tidak hanya meningkatkan penampilan fisik mereka, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional mereka. Ini adalah langkah penting dalam membangun kepercayaan diri yang kokoh dan menunjukkan versi terbaik dari diri mereka sendiri kepada dunia. Poin ketiga, membahas hubungan antara penampilan fisik dengan kemampuan berkomunikasi serta kecerdasan sosial. Pada dasarnya, teks menyampaikan bahwa penampilan fisik yang menarik saja tidak cukup untuk menjaga koneksi interpersonal yang bermakna. Komunikasi yang baik
dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dari berbagai latar belakang juga sangat penting. Dalam konteks ini, teks menyoroti bahwa kecantikan fisik seringkali dapat memikat secara visual. Tetapi jika seseorang tidak bisa berbicara dengan baik atau tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti percakapan, maka daya tariknya akan terbatas. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya fokus pada penampilan fisik semata, tetapi juga pada pengembangan keterampilan komunikasi dan kecerdasan sosial. Dalam hal ini, peningkatan keterampilan komunikasi dapat melibatkan berbagai hal, seperti belajar mendengarkan dengan baik, memahami non-verbal cues, dan mengembangkan kemampuan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan jelas. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang dari berbagai latar belakang akan membantu seseorang membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Selain itu, memiliki kecerdasan sosial yang tinggi juga penting dalam menjaga koneksi interpersonal yang baik. Kecerdasan sosial mencakup kemampuan untuk membaca situasi sosial, memahami perasaan orang lain, dan merespons dengan tepat. Dengan memiliki kecerdasan sosial yang baik, seseorang akan lebih mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain tanpa terlalu terpengaruh oleh penampilan fisik semata. Baik, saya lanjutkan poin keempat, membahas pentingnya menjadi orang yang ramah dan tidak membeda-bedakan orang. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik sejati tidak hanya terletak pada penampilan fisik atau kemampuan berkomunikasi, tetapi juga pada sikap dan perilaku seseorang terhadap orang lain. Menjadi orang yang ramah dan tidak membeda-bedakan orang adalah kunci untuk membangun hubungan yang positif dan berkelanjutan. Ketika seseorang mampu menunjukkan sikap yang ramah dan peduli terhadap orang lain, mereka cenderung lebih mudah diterima dan disukai oleh orang lain. Daya tarik dari sikap yang ramah dan peduli ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan nyaman bagi semua orang. Ketika seseorang merasa diperlakukan dengan baik dan dihargai, mereka cenderung akan merasa nyaman dan terbuka untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Selain itu, sikap yang ramah dan tidak membeda-bedakan orang juga mencerminkan karakter yang kuat dan kedewasaan emosional. Ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk melihat nilainya dalam setiap individu tanpa memandang penampilan atau latar belakang mereka. Dengan demikian, menjadi orang yang ramah dan tidak membeda-bedakan orang adalah salah satu kunci untuk membangun daya tarik yang sejati dan menarik bagi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik yang sejati tidak hanya terletak pada penampilan fisik atau kemampuan berkomunikasi, tetapi juga pada sikap dan perilaku yang positif terhadap orang lain. Poin kelima, membahas dampak negatif dari sikap egois dan pentingnya memiliki sikap penuh pengertian dan peduli terhadap orang lain. Ini menyoroti bahwa daya tarik sejati tidak hanya tentang bagaimana seseorang terlihat atau berbicara, tetapi juga tentang bagaimana mereka memperlakukan orang lain dan bagaimana mereka memegang nilai-nilai moral dalam hubungan interpersonal. Sikap egois yang mencakup keinginan untuk memenuhi keinginan diri sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan atau perasaan orang lain dapat mengurangi daya tarik seseorang. Ini karena sikap egois seringkali membuat orang terlihat tidak peduli atau tidak memperhatikan orang lain, yang dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai atau tidak dihormati. Sebaliknya, memiliki sikap yang penuh pengertian dan peduli terhadap orang lain dapat meningkatkan daya tarik seseorang. Ketika seseorang menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap orang lain, ini mencerminkan kepribadian yang baik dan menarik perhatian orang lain. Orang yang peduli dan pengertian biasanya lebih mudah diterima dan disukai oleh orang lain,
karena mereka membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati. Selain itu, memiliki sikap yang penuh pengertian dan peduli juga mencerminkan nilai-nilai moral yang kuat dan kedewasaan emosional. Ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk melihat dan memahami perspektif orang lain, serta memiliki keinginan untuk membantu dan mendukung orang lain dalam situasi yang sulit. Dengan demikian, memiliki sikap yang penuh pengertian dan peduli terhadap orang lain adalah salah satu kunci untuk membangun daya tarik yang sejati dan menarik bagi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik sejati tidak hanya terletak pada penampilan fisik atau kemampuan berkomunikasi, tetapi juga pada sikap dan perilaku yang positif terhadap orang lain. Poin ke-6, membahas peran energi yang dipancarkan dalam menentukan daya tarik seseorang, serta bahayanya merasa tidak aman terhadap diri sendiri. Ini menyoroti konsep bahwa energi yang dipancarkan oleh seseorang dapat memengaruhi bagaimana orang lain mempersepsikan mereka, dan bahwa kepercayaan diri yang rendah atau rasa tidak aman dapat mengurangi daya tarik seseorang. Jika seseorang merasa tidak aman atau tidak percaya diri tentang diri mereka sendiri, energi yang mereka pancarkan cenderung menjadi negatif atau tertutup. Hal ini dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tidak tertarik untuk berinteraksi dengan mereka. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, mereka cenderung memancarkan energi yang positif dan menarik perhatian orang lain dengan cara yang positif. Penting untuk diingat bahwa apa yang seseorang rasakan tentang diri mereka sendiri dapat tercermin dalam cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan dalam energi yang mereka pancarkan. Oleh karena itu, penting untuk bekerja pada peningkatan kepercayaan diri dan rasa percaya diri dalam diri sendiri, agar dapat memancarkan energi yang positif dan menarik bagi orang lain. Merasa tidak aman atau tidak percaya diri juga dapat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan memengaruhi kualitas hubungan interpersonal mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi rasa tidak aman dan membangun kepercayaan diri yang sehat agar dapat membentuk hubungan yang positif dan bermakna dengan orang lain. Poin ke-7 membahas tentang kebahayaan merasa tidak aman, karena energi yang dipancarkan akan memengaruhi daya tarik seseorang. Ini menyoroti bahwa perasaan tidak aman dapat menghambat kemampuan seseorang untuk menarik perhatian orang lain dengan cara yang positif. Merasa tidak aman dapat menghasilkan energi negatif yang dipancarkan seseorang yang dapat terasa oleh orang lain. Ketika seseorang merasa tidak aman, mereka cenderung memancarkan energi yang tertutup, ragu-ragu, atau bahkan negatif. Ini dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tidak tertarik untuk berinteraksi dengan mereka. Selain itu, perasaan tidak aman juga dapat menghalangi seseorang untuk menunjukkan potensi sebenarnya dan untuk menjadi diri mereka yang sejati. Ketika seseorang merasa tidak aman, mereka cenderung menahan diri atau menutup diri dari dunia luar yang dapat mengurangi daya tarik dan pengaruh mereka terhadap orang lain. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi perasaan tidak aman dan membangun kepercayaan diri yang sehat. Dengan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan merasa nyaman dengan diri sendiri, seseorang dapat memancarkan energi yang positif dan menarik perhatian orang lain dengan cara yang positif. Ini akan membantu mereka untuk membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain, serta untuk mencapai potensi mereka yang sebenarnya dalam kehidupan. Baik, mari kita lanjutkan. Poin ke-8 membahas tentang pentingnya memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini menekankan bahwa sikap yang optimis dan penuh kasih sayang tidak hanya memengaruhi bagaimana orang lain melihat kita, tetapi juga bagaimana kita melihat diri sendiri.
Sikap positif terhadap diri sendiri membantu kita untuk memancarkan energi yang menarik dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Ketika kita memiliki pandangan yang positif tentang diri kita sendiri, kita cenderung lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan dalam hidup dengan lebih baik. Selain itu, memiliki sikap positif terhadap orang lain juga penting dalam membangun hubungan yang positif dan berkelanjutan. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, hormat, dan penghargaan, kita menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan mendukung bagi semua orang. Dengan demikian, sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain adalah kunci untuk membangun daya tarik yang sejati dan menarik bagi orang lain. Ini mencerminkan nilai-nilai moral yang baik dan membantu kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Poin ke-9 dan terakhir membahas tentang pentingnya pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Ini menyoroti bahwa untuk menjadi menarik dan memikat, kita perlu terus belajar dan berkembang sebagai individu. Pengembangan diri melibatkan proses belajar dan tumbuh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk secara pribadi, profesional, dan emosional. Ketika kita terbuka untuk belajar hal-hal baru dan meningkatkan keterampilan kita, kita meningkatkan daya tarik dan pengaruh kita terhadap orang lain. Selain itu, pertumbuhan pribadi juga melibatkan proses introspeksi dan refleksi atas diri sendiri. Ketika kita memahami diri kita sendiri dengan lebih baik dan bekerja pada kelemahan kita, kita menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri sebagai individu. Dengan demikian, pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi adalah kunci untuk menjadi menarik dan memikat. Ini memungkinkan kita untuk terus berkembang sebagai individu dan untuk mencapai potensi kita yang sebenarnya dalam kehidupan. Itulah 8 poin tips tampil menarik yang bisa kami sampaikan. Terakhir, jangan biarkan perasaan tidak aman merusak daya tarik Anda. Energinya yang negatif akan terpancar dan dilihat oleh orang lain. Yang Anda nilai pada diri sendiri akan tercermin kepada orang lain. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Ingatlah untuk selalu mengikuti channel Langkah Positif untuk konten-konten yang inspiratif dan memberikan dorongan positif dalam hidup Anda. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.